Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bersama saya Solihul Azadoni Mahardika, mahasiswa program studi PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas sebuah materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yaitu tentang musyawarah. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan musyawarah? Nah, oke. Bagi kalian yang belum tahu apa itu yang dimaksud dengan musyawarah, maka dari itu simak terus video berikut ini. Nah, teman-teman, akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi, coba kalian simak ilustrasi berikut. Nah, teman-teman, pasti kalian pernah ya mengalami kalian bersama adik kalian atau bersama kakak kalian atau bersama teman kalian sedang bermain bersama. Nah, lalu di situ sebenarnya banyak sekali permainan yang bisa Anda dan adik kalian mainkan. Nah, namun ada satu mainan atau permainan yang Anda inginkan untuk bermain. Nah, akan tetapi ternyata adik kalian juga ingin bermain permainan atau mainan tersebut. Nah, terjadilah rebutan antara kalian dengan adik kalian. Nah, biasanya hal seperti itu sampai mengakibatkan pertengkaran. Nah, disinilah teman-teman nantinya arti penting musyawarah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu musyawarah? Ya, baik, langsung saja. Musyawarah. Secara etimologi, musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syura, yang berarti mengambil, melatih, menyodorkan diri, dan meminta pendapat atau nasihat, atau secara umum asyura, artinya meminta sesuatu. Nah, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah berarti pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Nah, dengan ini kakak coba simpulkan bahwa pengertian dari musyawarah yaitu suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama. Nah, yang dimaksud dengan mengakomodasi semua kepentingan yaitu pada saat kita bermusyawarah, nah ini kan setiap orang ini mempunyai pendapat dan kepentingan masing-masing. Nah, itu kita coba pendapat dari semua orang itu coba kita tampung terlebih dahulu, kita satukan terlebih dahulu. Nah, lalu baru kemudian kita musyawarahkan ya. Musyawarahkanku artinya dibicarakan dengan baik secara bersama-sama. Nah, sehingga masalah yang sedang terjadi dapat terselesaikan. Nah, musyawarah ini dapat dilakukan untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, tentu musyawarah dapat dilakukan oleh siapa saja ya. Dapat dilakukan oleh kalian sebagai siswa, bisa juga dilakukan oleh orang tua, guru, ketua RT, warga, presiden, menteri, nah semuanya itu bisa melakukan musyawarah. Nah, musyawarah ini
untuk mencapai mufakat ya. Mufakat itu artinya tujuan yang diharapkan secara bersama-sama. Nah, itu yang dinamakan mufakat. Nah, selanjutnya manfaat musyawarah. Nah, di sini dalam kita bermusyawarah banyak sekali manfaat yang dapat kita petik atau kita ambil ya. Salah satunya ada menyelesaikan masalah bersama. Nah, ini jelas sekali. Karena musyawarah itu penyelesaian masalah bersama dengan cara melakukan proses perundingan. Nah, di sini dalam kelompok masyarakat terdapat sebuah problem atau masalah. Nah, kita coba cari penyelesaian masalahnya secara bersama-sama ya. Nanti jadi ada yang berpendapat, oh sebaiknya diterapkan seperti ini. Nanti yang lain berpendapat lagi, sebaiknya diterapkan seperti ini dan lainnya juga. Nah, nanti kira-kira mana yang penyelesaian masalah yang terbaik? Nah, ini masalah penyelesaian ini sepertinya tepat. Nah, itu nanti yang dijadikan penyelesaian masalah. Yang kedua, menciptakan kebersamaan dan kerukunan. Nah, musyawarah dengan semangat kekeluargaan dapat menciptakan kebersamaan dan kerukunan ya. Jadi dengan kita melakukan musyawarah, semua orang dapat menyampaikan aspirasinya, dapat menyampaikan gagasannya, menyampaikan unek-uneknya ya. Jadi tidak ada misal tidak ada rasa dendam di antara satu sama lain. Karena apa? Semua pendapat, semua unek-unek, semua gagasan dapat tersampaikan di forum musyawarah. Nah, dan yang terakhir, melatih untuk berani mengemukakan pendapat dan tanggung jawab. Nah, ini salah satunya cocok untuk kalian sebagai siswa yang menjadi generasi penerus. Nah, di sini dengan melakukan musyawarah, kalian secara langsung melatih kalian untuk berani mengemukakan pendapat. Nah, jadi kalian berani menyampaikan apa perasaan kalian, berani menyampaikan apa gagasan kalian. Nah, akan tetapi ketika kita berpendapat, kita juga harus bertanggung jawab atas pendapat itu. Ya, jadi ketika kita mengemukakan suatu pendapat, kita juga wajib bertanggung jawab atas pendapat itu. Ya, misal Anda berpendapat tentang A. Nah, Anda harus bertanggung jawab. Nah, jangan nanti misal eh, orang lain bertanya kepada Anda kenapa memilih jawaban A? Nah, ada atau kalian harus bisa menjelaskan karena saya memilih A karena ini mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya ini, dan sebagainya. Nah, dan suatu saat apabila ternyata pendapat Anda itu dalam pengaplikasiannya tidak berjalan maksimal, Anda bisa mempertanggungjawabkan pendapat Anda tersebut. Nah, dengan nanti suatu saat ada orang lain bertanya kepada Anda, wah ini bagaimana ini pengaplikasian dari pendapat Anda kurang berjalan maksimal. Nah, nanti malah kalian jawabnya, loh saya enggak saya enggak pernah mengemukakan pendapat seperti ini. Nah, itu jangan. Padahal kalian sudah mengemukakan pendapat A itu tadi. Nah, jadi dengan melakukan musyawarah, kalian dapat berlatih untuk mengemukakan pendapat dan bertanggung jawab. Ya, seperti itu.
Ya, selanjutnya ciri-ciri dari musyawarah. Nah, ciri-ciri dari musyawarah ini antara lain satu, berdasarkan kepentingan bersama ya, jelas. Musyawarah itu berdasarkan kepentingan bersama. Kedua, hasil keputusan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Ketiga, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota lain. Dan yang keempat, dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Nah, ya dari sini bisa kita eh, cermati bahwa dalam proses permusyawarahan harus mempertimbangkan moral ya. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, ya ketika kita menyampaikan sebuah pendapat, alangkah baiknya kita harus memperhatikan sopan santun, tata tertib, dan etika. Jangan sampai pendapat yang kalian sampaikan itu bisa melukai atau menyinggung perasaan orang lain ya, seperti itu. Dan jangan sampai Anda memaksakan orang lain untuk menyetujui pendapat Anda. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya prinsip-prinsip dari musyawarah yaitu musyawarah bersumber pada paham Pancasila sila keempat. Yang kedua, setiap putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini tadi ya, kalian harus tanggung jawab atas segala pendapat dan keputusan yang ada dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. Dan yang keempat, setiap putusan baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan ya. Jadi setiap keputusan yang telah diputuskan meskipun itu kalian sebenarnya tidak setuju 100% dengan keputusan itu, tapi karena itu sudah menjadi keputusan bersama, maka mau tidak mau dan harus ikhlas menerima dan melaksanakan keputusan tersebut. Nah, ada tambahan sedikit, apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali dan hasilnya tetap tidak ada, maka dapat digunakan cara lain yaitu dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi apabila musyawarah mufakat perundingan itu tidak dapat dicapai dan eh, tidak dapat menghasilkan sebuah keputusan, maka aku mau tidak mau menggunakan cara lain yaitu pengambilan suara terbanyak atau bisa disebut dengan voting. Nah, teman-teman, selanjutnya ada sedikit informasi untuk kalian ya. Informasinya apa? Yaitu nilai musyawarah sebetulnya sudah terkandung dalam sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, jadi sebenarnya nilai-nilai musyawarah itu sudah sesuai atau sudah terkandung dalam sila Pancasila yaitu sila keempat. Nah, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, kira-kira eh, kenapa ya kok dilambangkan dengan kepala banteng? Teman-teman ada yang tahu? Ya, oke. Bagi yang sudah tahu, berarti kalian hebat. Nah, bagi yang belum tahu, tidak apa-apa. Kakak akan berikan eh,
penjelasan mengapa sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, di sini kepala banteng memiliki makna bahwa banteng merupakan hewan yang suka berkumpul dan memiliki kepala yang tangguh. Banteng merupakan hewan yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan suka berkumpul. Nah, dari sini ditafsirkan bahwasanya bangsa Indonesia harus menerapkan nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena apa? Yaitu tadi hewan banteng ya dilambangkan sebagai hewan yang suka berkumpul. Nah, berkumpul artinya musyawarah kan berkumpul ya, saling mengemukakan pendapat. Nah, seperti itu. Dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, selain suka berkumpul, jiwa sosialnya sangat tinggi. Nah, begitupun dengan bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, itu tadi teman-teman materi kita pada kali ini yaitu tentang musyawarah ya. Saya ulangi sedikit bahwa yang dimaksud dengan musyawarah yaitu menyelesaikan suatu masalah dengan mengambil keputusan secara bersama-sama. Dan setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat. Nah, lalu tadi apa Kak hubungannya dengan ilustrasi di awal tadi? Nah, ilustrasi di awal tadi kita disuguhkan dengan masalah seorang kakak adik yang sedang berebut mainan. Nah, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Contoh seperti apa? Nah, misal di situ ada banyak mainan, tapi seperti yang diterangkan tadi bahwa kakak dan adik itu menginginkan sama-sama menginginkan satu mainan untuk dimainkan. Nah, bagaimana caranya itu bisa dimusyawarahkan? Mungkin membuat ketentuan antara keduanya. Ya, ini kita berdua mainan ini seperti tadi boneka. Ini kita kasih waktu ya, misal adik duluan, saya kasih waktu 10 sampai 15 menit. Nah, lalu gantian dengan kakak. Gantian dengan kakaknya dengan waktu yang sama. Nah, itu kan enak nanti. Nah, setelah nanti dari itu dapat menuju mufakat. Nah, kakak dan adik sama-sama sepakat dengan aturan seperti itu. Nah, sehingga masalah berebut boneka terselesaikan. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas mengenai musyawarah? Saya harap apa yang kakak sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa mengaplikasikan nilai musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya rasa cukup sekian pada pertemuan kali ini. Apabila ada tutur kata dan perilaku kakak ya dalam menyampaikan kurang berkenan di hati kalian semua, kakak meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.